Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas ya tentang pentingnya memasang saringan atau dalam bahasa Inggris disebut strainer ya di ujung pipa hisap dari pompa. Nah, kenapa sih kok beberapa situasi pompa itu membutuhkan saringan atau strainer ya? Karena begini kawan-kawan. Kita bisa lihat ya, di situ ujung pipa itu kan lubangnya segitu besarnya ya, sehingga barang yang kira-kira diameternya 1 cm pun bisa masuk lewat sana gitu ya. Nah, kenapa? Apa bahayanya kalau ada barang yang masuk lewat sana? Nah, sebelum kita membahas bagaimana memasang saringan di sana, ada baiknya kawan-kawan saya ajak membahas dulu ya, apa sih yang terjadi di dalam pompa ini ya, kenapa kok dia tidak boleh kemasukan benda yang ukurannya cukup besar gitu ya. Nah, jadi gini ya kawan-kawan, perhatikan bahwa pompa ini terbuat dari atau terdiri dari ini rumah pompa di sini, kemudian di sini adalah motornya ya. Nah, di dalam rumah pompa ini ada namanya impeller ya. Impeller ini seperti kipas gitu ya di dalam sini. Kemudian di sini adalah tutup impeller ya yang warna kuningan ini ya. Nah, impeller terhadap bodi pompa kemudian terhadap tutup ini dia suaiannya sangat ya hampir menyentuh gitu ya kawan-kawan. Jadi dia itu sangat presisi sehingga mereka itu saling hampir menyentuh. Kenapa saling hampir menyentuh? Karena apa? Kalau dia terlalu longgar, dia pemompaannya kurang efektif ya, sehingga kipasnya yaitu impeller tadi di dalam itu dia dipasang sedemikian rupa sehingga cukup rapat ya, sehingga hampir bersentuhan ya. Nah, karena celahnya itu sangat rapat ya, sangat kecil, maka disinilah dia terjadi rawan kalau kemasukan benda kecil gitu ya. Nah, kalau benda kecil aja bisa bikin dia macet, apalagi benda yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk mencegah agar tidak mudah kemasukan barang ya di ujung sana itu, maka inilah perlunya kita pasang saringan ya. Nah, di kondisi seperti apa sih pompa membutuhkan saringan ya? Kalau kawan-kawan memiliki pompa yang dipakai memompa biasanya ya dari sumur ya, sumur terutama kalau sumurnya sumur gali ya, biasanya itu kan ada dedaunan yang jatuh ya, kemudian lumut-lumut atau ya barang-barang lain, bisa aja malah kayak bangkai binatang gitu masuk juga ya. Nah, kalau sampai ya terhisap, maka barang itu bisa masuk ke sini kemudian bikin macet impeller di sini. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi ya kalau kawan-kawan mengoperasikan pompa ini untuk menghisap air sungai ya, apalagi ya lebih parah lagi karena sungai itu banyak sekali barang-barang yang benda-benda yang mengalir ikut aliran sungai seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis saringan itu juga ada beberapa macam ya. Kawan-kawan bisa memilih disesuaikan dengan kondisi di tempat kalian masing-masing. Yang pertama adalah model yang seperti ini mirip dengan sangkar gitu ya. Jadi dia terbuat dari kawat stainless steel, kemudian dia lubangnya ini relatif kecil ya, relatif lembut, sehingga dia bisa menyaring benda-benda yang ya diameternya lebih kurang 2 mm gitu. Dia tidak akan bisa lewat ya. Nah, kemudian yang jenis kedua yaitu ini ya. Kalau ini lubangnya sedikit lebih besar sehingga kalau ada kotoran yang diameter 2 mm masih bisa lewat, tapi kalau 3 mm kayaknya sih udah nyangkut ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada juga model lain yang seperti ini ya. Nah, seperti ini mirip dengan ini tapi lubangnya memang lebih besar lagi. Kemudian di dalamnya dia nggak hanya ada saringan ya, tapi dia juga dilengkapi dengan check valve ya. Nah, yang seperti ini itu tentu saja memiliki keuntungan tersendiri karena apa? Dia akan menambahkan check valve tambahan ya. Dia akan memberikan check valve tambahan. Nah, yang mana apa sih kegunaan check valve kalau dipasang di ujung pipa sana? Nah, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalau nggak salah di channel Shimizu Official ya. Nanti linknya saya akan coba sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, sekarang bagaimana cara pemasangannya? Nah, kawan-kawan perhatikan ya bahwa saringan atau strainer itu selalu memiliki drat di sini ya. Ini juga ada, ini drat dalam, yang ini juga drat dalam, yang ini drat luar. Jadi ya belilah yang sesuai ukurannya ya. Misalkan pipanya 3/4 ya, beli yang dratnya 3/4.
Kalau 1 inci ya 1 inci gitu ya. Nah, dalam hal ini saya sedang menggunakan yang ukuran 3/4. Nah, cara pemasangannya ya gampang ya. Seperti ini. Nah, ini sudah saya buat contoh yang udah dipasang, yaitu dengan menggunakan soket drat luar ya. Jadi seperti ini. Nah, tentu saja cara pemasangannya yang soketnya ya dilem ya, sedangkan yang ini di drat. Nah, di sini kita akan coba praktekkan ya bagaimana bahwa saringan ini bisa melindungi pompa ini dari kemasukan benda-benda yang tidak diinginkan ya. Tentu saja dalam hal ini saya tidak akan ngelemnya ya. Tapi kalau kawan-kawan menggunakannya di rumah tentu harus dilem ya, karena di sini hanya percobaan yang bersifat sementara ya. Baik, kita akan coba nyalakan ya. Masih proses mancing ya. Baik, sekarang aliran udah cukup lancar. Kita coba ya. Kita taruh kain ini. Apakah dia akan terhisap oleh pompa ini? Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Kain ini nyangkut di ujung saringan ya. Artinya apa? Sebetulnya kain ini ya, kalau nggak ada saringan dia akan ikut kehisap ke dalam. Dan bayangkan kalau dia masuk kemudian masuk ke celah-celah antara impeller, tutup impeller dan housing pompa, maka dia akan membuat pompa macet ya. Nah, apakah dengan pompa macet maka pompa akan rusak? Ya tergantung jenis pompanya. Nah, kali ini saya menggunakan contoh pompa jenis mereknya Shimizu, modelnya PL122. Nah, pompa ini sendiri kalaupun sampai macet, tenang aja kawan-kawan ya, karena dia dilengkapi dengan thermal protector. Apa itu thermal protector? Yaitu kalau sampai dia misalkan macet, maka motornya akan bekerja berat. Kemudian kalau dia bekerja berat tentu jadi panas. Nah, kalau motornya panas, maka secara otomatis thermal protector yang ada di dalam sini akan mematikan pompa, gitu ya. Hingga pompa akan dingin kembali, maka dia baru bisa nyala kembali. Nah, tentu saja kalau kawan-kawan mengalami pompa panas kemudian mati, ya harus dicari penyebabnya. Ada apa? Misalkan kayak ini ada yang macet, ya harus dibetulin dulu macetnya, baru pompanya dijalankan kembali. Kawan-kawan bisa dengar sendiri ya, pompa ini suaranya juga cukup halus ya. Baik, seperti itu tadi ya kawan-kawan. Bisa kita lihat bagaimana saringan yang ada di ujung sana itu bisa melindungi pompa dari resiko macet akibat kemasukan benda asing. Jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan materi yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan di rumah. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.